Halo, semangat pagi teman Toyota. Kembali lagi di channel saya, Reza Prawira, S. Dimaja. Saya ucapkan terima kasih untuk teman Toyota yang sudah klik video ini. Oke, di video kali ini kita akan ulas Toyota Corolla All New Altis Improvement 2022. Nah, apa aja improvementnya di seri tahun 2022 ini? Teman-teman ikuti terus videonya ya. Oke, seperti biasa kita akan keliling dulu ya. Nah, kebetulan kali ini unitnya berwarna putih metalik. Jadi dia merupakan premium color dan harganya lebih mahal, kurang lebih sekitar 3 juta dibandingkan dengan warna yang lain. Oke, ini dia di bagian belakangnya. Oke, kita akan bahas ruang mesinnya ya. Oke, ini dia ruang mesin dari All New Altis Improvement 2022. Oke. Nah, dia mesinnya berkapasitas 1800 cc. Kemudian juga dia mempunyai motor listrik ya. Jadi mobil ini mempunyai dua sumber tenaga. Di bagian atas dia sudah ada peredam. Nah, untuk mesinnya sendiri dia garansi 3 tahun atau 100.000 km. Kemudian untuk servisnya dia sudah free jasa servis dan parts selama 4 tahun atau 50.000 km. Untuk baterainya sendiri dia garansi 5 tahun atau 150.000 km. Oke, untuk di bagian samping rodanya dia sudah memiliki ukuran 17 inch dengan profil ban 22545 dengan warna two tone machining. Di fender sini dia ada logo hybrid. Spion dia sudah retractable, tapi dia belum ada kamera parkir ya. Nah, di sisi kiri untuk handle-nya dia udah berbahan chrome. Di belakang juga tangki bahan bakar dia ada di sebelah kiri. Dan roda belakangnya dia sudah menggunakan disc brake. Oke, untuk di bagian belakang kacanya dia sudah memiliki defogger. Untuk lampu belakang dia full LED. Nah, sudah ada kamera parking juga ya, dan sudah ada corner sensor. Ini dia tampilan dari belakang. Oke, untuk di bagian samping kuncinya dia sudah smart entry, sudah keyless ya. Nah, di bagian door trim dia sudah memiliki bahan soft touch. Untuk power window dia sudah all auto. Ini untuk central lock, window lock, dan untuk auto retract. Ini untuk electric mirror ya. Dia hand gripnya seperti ini. Ada bahan hitam, dia warna hitam mengkilap ya hand gripnya. Sini dia warna silver. Oke, kita akan masuk ke kabinnya. Nah, ini dia kabin dari All New Corolla Altis Hybrid. Oke, di kursi dia sudah ada pengaturan untuk sliding elektrik, reclining elektrik, dan lumbar support. Nah, lumbar support itu dia ada di bagian tengah ya, untuk menyangga punggung. Oke, untuk posisi airbag dia ada di bawah sini, di setir, di kursi, di pilar, dan di pilar belakang. Oke, kita akan masuk ke kabin. Oke, kali ini kita sudah ada di kabin All New Corolla Altis tipe hybrid. Nah, untuk setir dia sudah dilengkapi dengan kulit. Kemudian di sisi kanan dia ada tombol untuk pengaturan cruise control dan Toyota Safety Sense-nya ya. Di bagian sini mode untuk audio, untuk next track. Di sebelah kiri pengaturan untuk MID-nya. Untuk lampunya dia sudah auto lightning. Sene dia ada di pengaturannya di tuas sebelah kanan juga. Untuk sebelah kiri dia pengaturan wipernya dia juga sudah
auto ya, jadi dia sudah ada auto rain sensor. Nah, kita coba nyalakan mesinnya, tombol ada di sini. Jangan lupa injak rem. Nah, untuk pertama kali dinyalakan, mobil hybrid dia menggunakan tenaga atau sumber tenaga dari motor listrik dan baterai yang tersisa. Untuk AC pengaturannya dia ada di sini. Nah, kita akan bahas speedometernya dulu ya. Nah, di mobil hybrid dia tidak memiliki tachometer. Jadi dia indikatornya hanya ada off, charging, eco, dan power. Jadi teman-teman nggak akan menemukan tombol RPM ya atau tachometer. Di sebelah kiri sini dia ada pengaturan atau indikator untuk tangki bahan bakar yang di sini. Nah, yang E ini sama F, E itu empty, F itu full. Bagian bawah sini dia ada indikator untuk suhu mesin ya. Kalau dia jarumnya ke bawah dia cold, dia kalau di mentok di paling atas dia hot. Tapi dengan kondisi mobil normal dia paling tidak posisinya selalu berada di tengah-tengah. Oke, ini dia desain dari speedometer digitalnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di situ ada energy monitor, atau teman-teman juga bisa pantau energy monitornya di head unit ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat di sini. Oke, kita akan bahas yang sebelah sini ya. Nah, improvement pertama di Corolla Altis ini adalah improvement Toyota Safety Sense generasi kedua, di mana mobil ini bisa melakukan adaptive cruise control mulai dari kecepatan 0 km sampai dengan 180 km per jam. Dimana yang sebelumnya teman-teman hanya bisa mengaktifkan fitur cruise control ini di kecepatan minimum 40 km per jam. Oke, ada apa lagi di sini? Nah, untuk pengaturan MID teman-teman bisa geser di sini. Nah, teman-teman juga bisa lihat radio station yang diputar. Nah, bisa dipilih juga di sini AM atau FM. Lalu di sini juga teman-teman bisa melihat indikator ketika teman-teman melakukan cruising ya. Jadi ini adalah garis untuk batas teman-teman dan untuk dia tahu fitur line departure alertnya bekerja atau tidak. Nanti ketika mobil bergeser ke kiri atau ke kanan melewati jalur, maka dia akan berubah ya. Nah, di sini juga teman-teman kalau bisa lihat nih bayang-bayang ini. Nah, bayang-bayang di sini ya. Nih. Dia adalah head up display yang teman-teman bisa lihat ketika berkendara. Jadi teman-teman bisa lebih fokus ya tanpa menunduk. Oke, ada apa lagi? Nah, di sini adalah rata-rata konsumsi bahan bakar. Kemudian di sini teman-teman ada pengaturannya ya, mulai dari line departure, line tracing alert ya, pre-collision system, blind spot monitor. Blind spot monitor itu dia ada di sebelah sini. Nah, dia akan berfungsi ketika ada kendaraan yang berada di posisi blind spotnya teman-teman ya, mungkin di sudut kanan atau di sudut kiri. Juga indikator tersebut akan muncul ketika teman-teman parkir, keluar dari parkiran. Itu adalah namanya fiturnya rear cross traffic alert ya, atau RCTA. Jadi teman-teman kalau mundur di parkiran kan kadang-kadang suka ada mobil yang tiba-tiba muncul dari arah kiri atau arah kanan. Nah, dia akan memberikan informasi berupa nada bip-bip gitu, memberitahukan bahwa ada mobil yang juga sedang melintas. Jadi teman-teman bisa lebih hati-hati. Oke. Kemudian di sini tadi energy monitornya ya. Nah, buat teman-teman mau mengganti mode speedometernya ke digital, teman-teman bisa masuk ke menu setting, ditahan, lalu teman-teman pilih meter type dan pilih ke digital. Nah, kalau digital dia akan hanya muncul speedometernya berbentuk digital ya, berupa angka. Nah, sekarang mesinnya dia sudah hidup, maka dia akan memberikan informasi bahwa mesin utama dan motor listrik bekerja sama untuk mengisi baterai. Nah, teman-teman juga bisa lihat di posisi yang tadi di sini. Nah, oke, untuk setirnya dia pengaturannya bisa tilt dan teleskopik ya. Jadi dia pengaturannya ada di sebelah sini, tilt dan teleskopik.
Oke. Untuk improvement kedua, dia ada wireless charging pad yang posisinya ada di sebelah sini ya. Jika teman-teman tekan tombol ini, maka dia akan mati. Kalau teman-teman mau mengaktifkan fiturnya, teman-teman bisa tekan dulu tombol yang ada di sini ya. Jadi teman-teman tinggal tekan aja gadgetnya di tray yang ada di sini. Oke. Untuk head unitnya sendiri, dia juga sudah improvement dan memiliki menu Android Auto dan Apple CarPlay ketika teman-teman colokan dengan kabel data ya. Nah, posisi kabel datanya ada di sini. Oke, ada apa lagi menunya di sini? Nah, teman-teman bisa juga menggunakan Maps dengan satelit ya. Jadi dia tidak perlu dikoneksikan dengan handphone untuk navigasi, tapi tanpa pemberitahuan traffic ya tentunya, karena dia hanya mengandalkan bantuan satelit. Di sini juga dia ada audio, ada Bluetooth telepon, ada aplikasi, dan ada info yang tadi ya, dan ada tombol untuk pengaturan. Oke, untuk AC dia sudah digital auto climate dengan fitur dual zone. Jadi teman-teman kalau lagi berkendara berdua, misalkan sama istri atau sama keluarga, suhunya tidak mau terlalu dingin. Nah, kita bisa atur ke suhu 25 derajat. Sementara kita sendiri bisa pakai suhu yang 18 derajat. Nah, di sini ada tombol off, ada rear defogger, ada front defogger, eco, heat, and cool. Jadi teman-teman kalau berkendara sendiri, tombol ini bisa diaktifkan agar kinerja AC-nya dia bisa menyesuaikan dengan penumpang yang ada di mobil ini. Ini tombol untuk menaikkan kecepatan kipasnya, ini menurunkan. Ini untuk arah anginnya. Ini tombol ketika teman-teman mau menghirup udara langsung dari luar ya. Jadi kalau ini dipencet, udara dari luar bisa masuk. Ini tombol tanda untuk sirkulasinya tetap di dalam, dan ini tanda untuk tombol AC-nya aktif atau freonnya nyala ya. Nah, di bagian transmisi teman-teman ada yang beda di sini. Dia ada eco mode, ada traction control, ada drive mode. Kalau teman-teman pencet di sini ada tombol power mode ya. Ada eco, dan kalau dipencet lagi dia normal. Untuk transmisi mobil hybrid dia adanya huruf P itu adalah parking, R itu untuk reverse. Nah, ketika kita masuk gigi mundur, maka akan otomatis muncul kamera parking ya. Ada mode netral, berarti dia kalau di kemacetan gitu bisa di netral. Ada drive, drive itu dia transmisi otomatis yang full ya. Kalau yang B dia adalah regenerative braking. Jadi mobil ini kan tidak memiliki engine brake ya, atau tidak bisa diturunkan giginya. Jadi kalau teman-teman di turunan mau menggunakan gigi yang rendah, teman-teman bisa geser ke sini. Dia juga berfungsi untuk memberikan regenerative braking dan mengisi si baterainya nanti ya. Ini tombol untuk ruang, dia untuk parkir paralel ya. Jadi teman-teman kalau mau parkir paralel, kunci yang ada di sini teman-teman bisa dilepas anak kuncinya, dan kita bisa colokan anak kuncinya ke lubang tersebut agar posisi transmisinya bisa pindah ke netral ya. Dan jangan lupa matikan dulu electric parking brake-nya. Di sini juga dia sudah ada fitur auto brake hold. Nah, auto brake hold itu dia harus siap ya, dia harus pakai seat belt dulu lengkap, udah siap jalan baru bisa diaktifkan. Di bagian tengah sini juga dia ada dua cup holder ya. Kalau misalkan teman-teman pagi-pagi jalan ke kantor mau taruh kopi atau minuman, bisa ditaruh di sini. Lalu di sebagian sini dashboardnya juga dia ada soft touch, bagian atas juga dia soft touch, di bagian sini juga soft touch, dan di bagian sininya masih hard. Oke, ada laci penyimpanan di sini. Dia biasanya teman-teman buat naruh buku-buku servis. Ada apar di sini. Nah, ini dia jok untuk penumpang depan. Di bagian sini dia model joknya. Oke, dan di dalam konsol box ini teman-teman juga bisa menemukan colokan 12 volt dan USB Type C untuk charging ya. Jadi Type C to Type C atau Type C
itu Lightning, jadi teman-teman mesti beli kabel yang kepalanya Type C ya. Oke, kita akan pindah ke baris kedua ya. Nah, untuk di baris kedua teman-teman juga ada fitur child lock yang bisa teman-teman aktifkan ketika teman-teman bawa anak kecil ya, biar dia nggak mainan pintu. Ini juga bahannya masih soft touch. Di sini juga ada soft touch. Nah, di bagian belakang dia warna hitam dan aksen silvernya hanya di ujung sini. Di handle juga ada aksen silver. Ya, belum ada kerainya seperti di Camry ya. Nah, teman-teman, ini dia ruang dari baris keduanya. Di bagian belakang dia ada pocketnya. Di sini ada karpet Coral Altisnya. Dia ada kisi-kisi AC dan dia masih ada jendulan ya di sini ya. Di bagian sini ada pocketnya juga. Ini dia cup holdernya yang ada menjadi satu dengan armrest. Oke. Nah, teman-teman kalau mau ngelipat kursinya ada tombol di sini ya. Dan bisa akses langsung ke bagasi. Nah, di bagian belakang dia juga ada sunshade-nya, cuma dia manual nih. Jadi teman-teman harus tarik hooknya sampai nyantol di sini. Oke, jadi teman-teman kalau butuh privacy yang lebih bisa dipakai. Oke, kita lihat bagasinya ya. Bagasinya untuk bukanya bisa dari sini, tombol yang ada di sini, atau dari remote. Nah, ini dia ruang dari bagasinya. Untuk bannya dia sudah memiliki ban ukuran yang full size. Di sini ada toolkitsnya, mulai dari towing, kunci roda, dan ada dongkraknya. Oke. Oke, dua improvement tadi sudah. Yang ketiga, dia sudah memiliki fitur Toyota Telematics ya, atau Toyota T-InTouch. Nah, Toyota T-InTouch ini integrated dengan audio. Jadi teman-teman bisa melacak mobil teman-teman secara real time. Teman-teman juga bisa mendapatkan reminder service dan ada beberapa fitur untuk safety lainnya. Oke, teman-teman, jadi yang telematics itu adalah improvement yang terakhir ya. Jadi kalau kita rangkum, yang pertama adalah perubahan dari fitur Toyota Safety Sense yang adaptive cruise-nya bisa dari kecepatan 0 km per jam sampai dengan 180 km per jam. Yang kedua, dia ada tambahan wireless charging pad. Kemudian yang ketiga, dia sudah support audionya untuk smartphone connection berupa Android Auto dan Apple CarPlay. Dan yang keempat, teman-teman bisa mendapatkan fitur Toyota T-InTouch atau telematik yang registernya masih free selama 3 tahun pertama. Oke, buat teman-teman yang sudah tonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Buat yang mau order, silahkan cek kontak saya yang ada di description. Terima kasih. Saya ucapkan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.